Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Yaqulu Allah ta'ala maulana fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Kesempatan umur, kesempatan diberikan sehat wal afiat, diberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang yang lebih baik, diberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita diberi kesempatan untuk banyak-banyak beristighfar, diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, panggilan yang istimewa, panggilan yang spesial. Hai orang-orang yang beriman. Sebab ada panggilan Allah dengan panggilan yang biasa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Walaupun panggilan ya ayyuhan nas, Allah telah menunjukkan bahwa kita ini manusia, bukan binatang, bahwa kita ini makhluk yang sempurna dibanding makhluk Allah yang lain. Ya ayyuhan nas. Tetapi panggilan ini adalah umum, siapapun yang bernama manusia, baik mereka beriman kepada Allah ataupun tidak. Tapi ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bahwa mereka yang dipanggil oleh Allah adalah mereka yang istimewa. Siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah kehendaki? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan boleh lebih tinggi, umur boleh lebih senior, kesempatan lebih longgar daripada yang lainnya, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala modal keberuntungan, modal kesuksesan, dasar kita menjadi hamba-hamba yang terpilih. Uiddat lil muttaqin.
Orang yang beriman digembleng oleh Allah dengan amal-amal, dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan, lalu kita taat terhadap perintah itu. La'allakum tattaqun, sebab Allah menghendaki setelah kita beriman kepada Allah, kita menapaki sebuah makom yang lebih tinggi, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu pesan Allah apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Engkau introspeksi, engkau koreksi diri, lakukan muhasabah. Sekarang usia kita bertambah, sekarang tanggung jawab kita bertambah, sekarang kehidupan kita lebih dewasa. Lalu tengok di masa lalu, apa yang harus kita syukuri tentang nikmat-nikmat Allah, lalu apa yang harus kita tafakuri tentang apa yang terjadi, lalu masih banyak yang harus kita taubat kepada Allah, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah dari amalan-amalan di masa yang lalu yang masih banyak belum sempurna, yang masih banyak jauh dari Allah. Masa dahulu kami jahiliyah tidak mengenal Allah, masa lalu kami sudah kenal Allah tapi tidak memperdulikannya. Masa lalu kami, banyak kaum muslimin ini muslim sejak lahir tapi baru nyadar taubat kepada Allah, salat 5 waktu lengkap baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Perhatikan apa yang kau perbuat hari ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, menjadi bekal keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah masih mengatakan wattaqullah, tetaplah engkau istiqamah, tetaplah engkau bertakwa, tetaplah engkau berhati-hati, tetaplah engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabir, sungguh Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah sangat teliti, saudara-saudara. Pengetahuan Allah sangat rinci. Kalau kita tahu tentang suatu persoalan, kita bisa melihat apa yang kita lihat. Yang kita lihat baru di permukaannya saja, belum kita bisa tahu apa yang dibaliknya, apa yang tersembunyi. Tapi Allah khabir, maha teliti pengetahuannya bima ta'malun. Lalu Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang kita perbuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka bersegera untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan amal baik. Kan masih banyak, masih ada hari esok. Benar saudaraku, hari esok masih ada, tapi mungkin besok kita sudah tiada. Bahkan besok pagi insya Allah kita sudah wafat. Tetapi anda dan saya mungkin hari esok masih ada, tapi mungkin saya dan anda sudah tiada. Hidup hari ini untuk mengerahkan semua potensi untuk berbuat amal soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah di dunia ini seolah-olah engkau seperti orang asing, atau seperti seorang pengembara, seorang pelancong, seorang musafir yang akan melakukan perjalanan jauh. Dia tidak akan sanggup melakukan perjalanan itu kalau tidak membawa bekal yang cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kita berani menghadap kepada Allah sementara kita tidak membawa banyak amal soleh? Atau sebaliknya, amal yang kita bawa amal-amal dosa, amal-amal maksiat, tentu kita tidak akan berani. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, orang yang mati tidak membawa amal, kematian yang begitu nekat, tidak punya perhitungan. Para
Para jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Umar lalu berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika engkau berada di waktu pagi, berbuat baiklah. Jangan menunggu nanti sore. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatik limautik. Dan ketika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu untuk berbuat baik esok pagi saja. Manfaatkanlah waktu sehat. Waktu sehat yang kita miliki dari Allah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika engkau sehat, kuat ibadah. Ketika engkau sehat, mampu melakukan banyak amal soleh. Ketika engkau sehat, bisa berbuat yang terbaik. Tetapi engkau melalaikan dari semua itu, lalu datang sakit, lalu ada kunjungan sakit badan ini diambil kekuatannya oleh Allah, lemah. Baru kita sadar, ya Allah, ingin bisa ke masjid, ya Allah, ingin bisa bekerja dengan baik, ya Allah, kami ingin mencari harta yang banyak untuk didermakan di jalan-Mu, tapi kondisiku saat ini sudah tidak memungkinkan, sudah lemah, ya Allah. Penyesalan saat itu sudah tiada arti. Maka prajurit ini yang ditempa dengan tempaan fisik, mental maupun spiritual, maka diberi sehat oleh Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya kesehatan itu. Sebab apa? Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh min hayatik qabla mautik. Banyak mati mendadak. Walaupun sehat, walaupun masih muda, walaupun olahragawan atau apapun saja, Allah berkenan mengambil umur yang dititipkan itu, diambil oleh Allah. Maka banyak orang yang kaget, barusan sehat, ngobrol sama saya tidak percaya dia sudah tiada. Benar, dia sudah wafat barusan saja. Banyak yang kaget. Dan kita semua akan dikagetkan suatu masa, saudaraku, ketika kumandang azan dikumandangkan oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan sehat kedua mata kita, sehat kedua telinga kita. Tapi ada sahabat Rasulullah yang kedua matanya buta dan rumahnya jauh dari masjid, tapi dia tidak pernah terlambat datang ke masjid, melangkah dengan kakinya sendiri, walaupun jauh, walaupun sendirian. Dari rumahnya ke masjid jauh jaraknya, dia tidak pernah terlambat ketika masuk waktu sholat. Subhanallah. Dan kalau kita terbiasa ketika dipanggil oleh Allah lewat lisannya muadzin, hayya 'alas shalah, kita sudah siap untuk menunaikan salat. Masya Allah, orang ini telah dipersiapkan Allah. Jika datang kematian kepadanya, dia telah dipersiapkan siap menghadapi kematian itu. Tapi bagi orang-orang yang ketika dipanggil azan saja lelet, ketika dipanggil azan saja, walaupun dia sehat bisa mendengar, tapi ruhnya mati, tidak menghiraukan panggilan dari Allah. Boleh jadi saat datang kematian itu dia tidak siap. Saat datang panggilan azan dari malaikat Israel, dia tidak siap. Hari ini datang waktunya, engkau dipanggil oleh Allah. Jangan sekarang, jangan sekarang. Dan pengalaman itu sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika mereka didatangi oleh malaikat Israel, ketika mereka dicabut nyawanya, datang kematian kepadanya, di antara mereka ada yang berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Menyesal, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah, pengalaman orang-orang yang ada di kubur itu sebabnya kenapa kita disunahkan ziarah kubur, supaya hati kita mendengar orang-orang yang dikubur itu, yang dia sedikit amal solehnya, dia berkata, saya ingin kembali ke dunia, saya ingin kembali ke dunia, walaupun sebentar, kata mereka. Tapi kita tidak mendengar apa yang mereka inginkan. La'alli a'malu
ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata mereka, aku ingin kembali ke dunia sebentar, la'alli a'malu salihah, aku ingin melakukan amal soleh, aku ingin bertakwa kepada Allah, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, aku tidak akan kikir lagi, aku akan berderma, infak, sedekah dengan harta yang aku miliki, lalu aku menjadi orang-orang yang soleh, melakukan amal soleh, itu yang akan aku perbuat. Tapi tidak mungkin bisa kembali ke dunia, dan itu pesan bagi yang hidup. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dianugerahi oleh Allah taufik dan hidayah, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim.